Baik, terima kasih Mas Henry dan rekan-rekan sekalian dari tim admisi dan rekan-rekan dari Telkom University. Dan terima kasih untuk adik-adik sekalian, khususnya para pelajar yang sudah hadir dan bergabung di acara Kenal Telyu yang ini secara rutin diselenggarakan oleh Telkom University untuk lebih mengedukasi masyarakat, khususnya para pelajar di dalam melihat dan memilih jenjang pendidikan ke depan yang akan dimasuki. Tadi saya sampaikan bahwa acara ini sebetulnya untuk mengenalkan Telyu lebih jauh, lebih dekat kepada semua audien, khususnya para pelajar. Tetapi saya ingin menambahkan sebuah perspektif yang menurut saya lebih penting daripada hanya sekedar mengetahui tentang Telkom University. Ya. Tapi slide-nya nggak bergerak, saya coba keluar dulu, biasanya suka apres ini. Harus sedikit sering bolak-balik dulu Pak, keluar dulu baru masuk lagi. Ya, kita ini lihat. Sambil menunggu slide, saya mau menginformasikan nggak apa-apa Pak ya, karena ini ada kampusnya yang masih bertanya, kampus Telkom University Jakarta itu ada di mana sih sebenarnya? Ya. Ini yang sangat istimewa, kampus Telkom University Jakarta ada 2 lokasi ya. Jadi Telutizen ada 2 lokasi. Yang pertama kampus 1 ada di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Lalu yang kedua ada di Jalan Halimun Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ada 2 kampus yang nanti teman-teman bisa pilih ketika akan menentukan kuliah di Telkom University Jakarta. Sip, sudah muncul Pak? Ya, jadi sekali lagi bahwa pada kesempatan ini saya akan coba awali paparannya dengan menjelaskan mengenai apa itu tantangan yang kita hadapi ke depan. Nah, para pelajar sekalian, jadi kalau kita lihat saat ini sebetulnya anak-anakku sekalian itu dihadapkan pada 4 tantangan besar. Ya, tantangan itu datang pertama tantangan dalam kaitan dengan keberadaan kita dalam tatanan dunia. Ya, di mana anak-anakku sekalian saat ini berada dalam era yang disebut sebagai era globalisasi. Yang kedua adalah tatanan masyarakat. Ya, jadi saat ini anak-anakku para pelajar itu juga berada dalam kondisi atau situasi tatanan masyarakat yang disebut dengan Society 5.0. Nah, yang ketiga adalah tatanan ekonomi. Ya, di mana anak-anakku para pelajar sekarang ini sedang berada di era digital ekonomi dan kreatif ekonomi. Dan yang terakhir, ya, disadari atau tidak bahwa sekarang ini para pelajar sedang berada di tatanan industri yang menuju pada era yang disebut dengan Industrial Revolution 5.0. Nah, 5 atau 4 tantangan inilah yang saat ini menjadi kawah candra di muka atau sesuatu yang dihadapi oleh para pelajar. Nah, saya akan coba jelaskan satu-satu persatu apa konsekuensi dari semua tantangan. Ya, yang pertama bahwa sebagai bagian dari penduduk dunia kita tidak bisa menafikan bahwa saat ini siapapun juga di antara kita, termasuk para pelajar, itu sedang berada di era yang namanya era globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi sering orang menyebut dengan borders world, ya, bahwa satu negara dengan negara yang lain itu tidak ada batas. Itu artinya apa? Artinya bagi para pelajar, ya, suatu saat ketika nanti Anda menyelesaikan pendidikan, khususnya ketika selesai di jenjang pendidikan tinggi, maka Anda akan berada dalam situasi persaingan yang bukan hanya pada konteks lokal atau nasional, tapi para pelajar akan berada dalam konteks persaingan global. Karena yang akan masuk ke kita, ke Indonesia, itu bukan hanya kita, para pelajar yang sudah menyelesaikan di jenjang pendidikan tingginya, tetapi juga tentu pekerja dari negara lain itu bisa serta-merta masuk ke negara kita. Nah, itulah yang disebut dengan fenomena global competition. Anak-anakku sekalian, kalau misalkan anak-anak bekerja di Telkomsel, ya, 7 tahun yang lalu anak saya masuk di Telkomsel, sampai sekarang sudah bekerja dengan orang India, orang Singapura, gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sekarang ini terjadi. Dan itu menunjukkan bagaimana kompetisi itu terjadi bukan hanya di level nasional, tetapi sudah global. Nah, yang ketiga, konsekuensi dari era globalisasi ini tentu para pelajar
itu dituntut kemampuan di dalam bahasa internasional, khususnya adalah bahasa Inggris. Ya, itu sesuatu yang menjadi keniscayaan ketika kita bicara dunia kerja di era globalisasi. Nah, yang berikutnya di era globalisasi juga anak-anakku sekalian dituntut kemampuan di dalam bekerja di dalam sebuah tim, di mana bekerja di dalam sebuah tim itu bukan berbeda suku bangsa seperti dalam konteks Nusantara atau Indonesia, tapi sudah berbeda dalam konteks budaya. Ya, Anda harus mampu bekerja orang-orang India, Anda harus bekerja dengan orang Singapura, Anda harus bekerja dengan orang Filipina, yang tentu dari sisi budaya itu sangat berbeda. Ya, anak saya baru diterima di EY, di Ernst & Young itu 1,5 tahun yang lalu, dan bosnya orang Filipina. Teman-teman kerjanya sekarang tuh sebagian dari Singapura, sebagian juga ada dari Malaysia. Nah, ini satu contoh realitas yang sekarang ini terjadi, yang menunjukkan bahwa anak-anakku sekalian itu sekarang berada di era yang namanya globalisasi. Dan globalisasi identik dengan collaboration, ya, jadi kemampuan untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, inilah tantangan yang nyata yang dihadapi oleh anak-anakku sekalian yang sekarang ini berstatus sebagai pelajar, dan ketika nanti selesai di jenjang pendidikan tinggi, maka tatanan dunia inilah yang dihadapi sebagai sebuah landscape dunia kerja yang anak-anakku hadapi. Nah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan sebagai tantangan globalisasi. Yang kedua, anak-anakku sekalian, para pelajar juga hari ini yang duduk di kelas 12 SMA, itu disadari atau tidak, itu juga sekarang sudah berada di era Society 5.0. Ya, tentu kalau kita bicara Society 5.0 atau Society atau masyarakat 5.0, ada angka 5.0 itu karena kita sebelumnya sudah masuk di era 4.0, 3.0, 2.0, dan 1.0. Nah, yang 1.0 inilah yang kita sebut sebagai hunting society, itu sudah masa lalu. Agrarian society, itu sudah masa lalu. Industrial society, yang baru saja kita dengar, tapi itu sudah jadi masa lalu juga untuk masyarakat kita. Termasuk information society, yang disebut Society 4.0, sekarang ini sudah mulai kita tinggalkan. Dan sekarang anak-anakku sekalian itu berada di era masyarakat, era society yang disebut dengan 5.0. Apa itu gambaran dari era Society 5.0 ini? Kalau Telkom biasanya menyebut dengan jargon the world in your hand. Dunia itu ada dalam genggaman. Bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan, apapun juga yang saat ini menjadi kebutuhan interaksi kita untuk keperluan apapun, kadang-kadang itu semuanya bisa kita lakukan hanya dengan mengandalkan jemari dan gadget yang ada di tangan kita. Mau kita cari makanan, mau kita berbelanja, mau kita cari hiburan, mau kita memeriksakan kesehatan, mau kita untuk keperluan transportasi, keperluan pendidikan, semuanya sudah disediakan dalam platform yang ada di gadget kita yang terkoneksi dengan internet. Dan itulah yang disebut dengan Society 5.0 yang adik-adik sudah rasakan saat ini, dan itulah sebetulnya yang disebut dengan Society 5.0 ini. Apa sebetulnya yang menyebabkan kita masuk di masyarakat 5.0 ini? Nah, era 5.0 ini kita masuki sebagai masyarakat penduduk dunia karena memang dunia itu sekarang sedang mengalami era digitalisasi. Anak-anakku sekalian, ini adalah data di bulan Januari 2022. Tentu data hari ini sudah jauh lebih tinggi lagi angkanya. Dari kurang lebih 8 miliar penduduk dunia, 67,1%, artinya 5,3 miliar penduduk dunia, itu dia sudah pegang handphone. Termasuk yang 8 miliar itu tentu yang usianya di bawah anak remaja, gitu ya. Jadi, Agus, maaf, agak scroll sedikit, Pak. Ya, ini agak nge-freeze sedikit, atau memang belum ke slide yang berikutnya, Pak? Ini kalau di saya sudah masuk di slide yang esensial digital. Sudah masuk belum? Nah, mungkin bisa close dulu baru masuk lagi, Pak. Ini karena jalan nggak? Di close dulu. Nah, ini agak sedikit ngendet-ngendet karena tadi agak lancar, Pak. Sekarang saya stop share dulu, kemudian saya biasanya mohon maaf. Jadi apa-apa, Pak. Ini karena memang beberapa hari ini
Cuaca sedang kurang berubah-ubah sehingga koneksi ya. Saya sudah semangat cerita ternyata tidak apa-apa. Semangatnya masih disambung lagi, Pak. Ya. Bagaimana sekarang? Sudah muncul? Sudah muncul, Pak. Aman, baik. Pak. Ya. Ya. Silakan Pak, dilanjutkan tadi sampai yang ke ini yang tadi saya cerita ya. Jadi kenapa kita masuk di era Society 5.0 ya. Jadi ini kita masuki karena dunia ini sedang mengalami proses yang disebut dengan digitalisasi. Dari 8 miliar penduduk dunia, itu 5 Mohon maaf ini Mas Henry, kelihatannya mungkin internetnya tidak terlalu stabil ya. Betul, tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa ya. Masih tetap semangat Pak. Ya, sayang ini begitu diperlukan internetnya kurang bagus. Bentar saya coba ini lagi. Mudah-mudahan Mas Henry gabung nih supaya bisa mensolusikan. Oke, baik. Kelihatan datanya, Bapak Ibu? Ya, sudah muncul, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya, jadi, terima kasih. Jadi inilah data yang menunjukkan bahwa kenapa kita semua sekarang berada di era Society 5.0 ya. Jadi era 5.0 ini terjadi Oke, ini television, mohon maaf ini karena memang ada gangguan yang di luar kuasa kita sebagai manusia. Nah, tapi tidak mengurangi semangat kita di sore hari ini. Tetap menyimak dan menunggu. Justru dengan momen-momen seperti ini, teman-teman semakin penasaran ya, apa nih yang mau disampaikan oleh Pak Agus Ahmad di sore hari ini. Semakin penasaran, semakin kepo kira-kira masa depannya akan seperti apa, tantangannya seperti apa. Ya nggak apa-apa terputus-putus, kan bisa disambung lagi. Kayak pacaran juga kan bisa sambung lagi ya. Oke, buat teman-teman yang sore hari ini masih standby di acara Intelligent sambil menunggu koneksinya diperbaiki oleh tim ya. Tim di mana saja nggak akan saya bilang-bilang. Jangan. Nah, sudah ada lagi Pak Agus. Sudah maaf ini Mas Henry, kelihatannya memang tidak apa-apa Pak. Lagi nggak begitu ramah ini sore hari. Pak. Kami setia menunggu Pak. Ya. Nah, mohon aja saya diberi supaya bisa menginikan kembali. Oke. Ya. Coba kalau nggak pakai slide share ya. Ini aja barangkali ya. Jadi kalau kita lihat ini data yang menunjukkan kenapa kita semua sekarang berada di era Society 5.0 ya. Jadi anak-anak kalian bisa lihat ini yang terjadi dengan dunia kita saat ini. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ini ke depan akan makin dahsyat ya, yang namanya proses digitalisasi. Pertumbuhannya itu kalau kita lihat 1,8% untuk penjualan telepon. Kemudian 4,0% itu untuk mereka yang akses internet, dan yang hebatnya lagi adalah pertumbuhannya di 10,1% setiap tahun orang yang menggunakan sosial media. Padahal penduduk dunia sendiri pertumbuhannya di angka 1%. Jadi digitalisasi itu lebih kencang ya dibandingkan dengan angka kelahiran sekalipun. Ya, jadi angka kelahirannya cuma 1%, tapi digitalisasinya itu jauh lebih kencang. Itu artinya apa? Artinya penduduk dunia sekarang ini memang dimanapun belahannya itu sedang mengalami proses
digitalisasi. Dan itulah yang kemudian kenapa sekarang kita berada di era 5.0. Nah, yang ketiga, anak-anakku sekalian, saat ini dalam tatanan ekonomi, ya, anak-anakku sekalian juga sedang berada di era yang namanya digital ekonomi. Ya, apa itu digital ekonomi? Digital ekonomi itu adalah kegiatan ekonomi yang ditopang oleh infrastruktur ICT. Nah, biasanya ada 3 hal yang menopang ICT itu. 1 device, 2 network, dan yang ketiga adalah application. Jadi orang biasanya menyebut DNA, ya, device, network, application. Itulah yang menopang dari suatu kegiatan sistem ekonomi. Dan itulah yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, saat ini kalau kita lihat sedang terjadi shifting fenomena antara physical ekonomi ke digital ekonomi. Ya, jadi kita bisa lihat misalkan banyak mall-mall, department store itu yang kemudian tutup. Yang tinggal di Bandung tentu sudah sangat bisa memahami bagaimana Transmart itu banyak tutup ya di beberapa tempat. Di Jakarta yang namanya Mall Matahari itu beberapa tempat sudah tutup. Pertanyaannya apakah pembelinya berkurang? Ya, pembelinya sebetulnya tidak berkurang, tetapi cara membelinya yang berubah. Ya, cara mereka berbelanja itu yang mereka sudah berganti perilakunya. Kalau dulu berbelanja identik pergi dari rumah, nyalakan mobil dan berangkat satu keluarga ke mall ataupun ke department store. Sekarang mobil tidak perlu dinyalakan. Kita tidak perlu lagi berangkat rame-rame keluar. Tapi hanya dengan menggunakan gadget yang ada di handphone kita atau handphone yang ada di jemari kita itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kita untuk berbelanja. Begitupun pula kalau kita lihat di industri hiburan. Sekarang yang namanya pandemi sudah mulai surut ya, dan kemudian yang namanya bioskop itu sudah mulai diperkenankan untuk beroperasi seperti biasa. Tapi apakah kemudian secara serta-merta penonton membludak kembali di bioskop-bioskop itu? Tidak juga. Karena cara kita menonton udah jauh berbeda. Ya, sekarang kita nonton TV tidak lewat bioskop, tidak datang ke Theater 21 gitu. Tapi dengan melalui Netflix dan lain-lain. Jadi cara kita berbelanja, cara kita nonton, termasuk juga anak-anakku sekalian para pelajar, barangkali kalau dulu kami ketika sekolah, nyari bimbel itu nyari tempat yang biasanya ada di jalan-jalan protokol, di jalan-jalan yang sangat strategis, dan di situ kemudian biasanya kelasnya banyak, sehingga kalau sore atau pagi ramai gitu. Sekarang yang namanya bimbel udah sepi, karena cara bimbingan belajar udah pindah ke aplikasi, ke platform digital. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana shifting ekonomi terjadi dari yang namanya physical ekonomi ke digital ekonomi. Dan ini akan terus terjadi ke depan. Nah, disadari atau tidak, anak-anakku sekalian, mulai dari globalisasi, society 5.0, digital ekonomi yang sekarang sedang terjadi, itu adalah dunia yang nanti akan anak-anakku hadapi ketika selepas menyelesaikan pendidikan di jenjang yang tinggi nanti setelah anakku sekalian masuk dunia kerja. Nah, yang berikutnya, ya, tatanan ekonomi itu bukan hanya juga ditandai oleh digitalisasi. Jadi kalau kita bicara ekonomi hari ini, anak-anakku, sebagai tantangan, itu ada 2 yang paling dominan. 1, proses digitalisasi, dan yang kedua, creativity. Itu 2 hal yang dominan dalam kegiatan ekonomi hari ini. Cerita digital ekonomi tadi sudah clear. Nah, bagaimana dengan kreatif ekonomi? Anak-anakku bisa lihat bagaimana yang namanya YouTuber, itu begitu cepat pertumbuhannya. Bagaimana konten-konten itu sekarang hampir setiap hari ada yang viral, ada yang inovatif, ada yang kreatif, pasti kemudian ada viral, dan bisnisnya kemudian akan tumbuh secara eksponensial. Ini adalah fenomena yang menunjukkan bagaimana kreativiti sekarang ini begitu dominan dalam kegiatan ekonomi. Sehingga siapa yang kreatif, siapa yang punya digital mindset, pasti dia akan keluar sebagai pemenang dari era ekonomi hari ini. Jadi 2 ini yang harus anak-anakku sekalian perhatikan ketika kita bicara tantangan ke depan ketika sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi. Nah, yang berikutnya yang terakhir ya, setelah kita bicara tatanan global, kita bicara tatanan masyarakat, kita bicara tatanan ekonomi. Nah, yang tidak boleh anak-anakku sekalian lupakan adalah tatanan industri, di mana nanti anak-anakku sekalian akan masuk di industri ketika sudah lulus dari jenjang pendidikan tinggi.
Nah, sama seperti hanya masyarakat, sama seperti hanya sistem ekonomi, di industri pun itu tidak imun atau tidak tidak terpisahkan dengan yang namanya dampak ICT atau dampak teknologi. Hari ini Indonesia masuk di 4.0, tapi beberapa negara seperti Jepang itu sejak 2020 itu udah masuk ke industri revolution 5.0 atau industrial 5.0. Apa yang membedakan dari era industri itu? Cirinya sebetulnya simpel, anak-anakku sekalian. Kalau kita bicara industri 1.0 itu identik ditemukannya mesin uap. Ya, makanya James Watt itu terkenal sebagai tokoh yang lahir dari era revolusi industri 1.0. Dan apa artinya waktu itu kenapa disebut revolusi industri? Karena sejak ditemukannya mesin uap, maka bisa dibuat yang namanya kereta. Sehingga kereta api produksi dari satu negara ke negara lain bisa didistribusikan. Sehingga satu negara bukan hanya mengkonsumsi produk yang dihasilkan negaranya, tapi negara lain pun juga dia bisa mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Khususnya Inggris yang waktu itu memang sebagai negara ditemukannya mesin uap. Jadi ini yang melahirkan dunia transportasi yang menopang kegiatan ekonomi. Nah, era revolusi industri kedua itu ditemukan ketika listrik ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Jadi tokohnya kalau di pertama adalah James Watt, kalau di era revolusi industri kedua adalah Thomas Alva Edison yang menemukan listrik. Apa artinya? Artinya industri kembali tumbuh. Kalau pertama industri itu bisa didistribusikan hasilnya dari negara ke negara, tetapi pada saat itu ada kendala untuk produksi massal. Kenapa? Karena produksi hanya bisa dilakukan di siang hari. Kalau di malam hari karena gelap produksi berhenti. Tapi sejak ditemukan listrik di era revolusi industri 2.0, maka era mass production itu terjadi. Era produksi massal itu terjadi karena pabrik bukan hanya beroperasi di siang, tapi di malam hari pun beroperasi. Karena listrik sudah ditemukan. Dan kemudian revolusi ini dahsyat kembali di era revolusi ketiga. Kapan itu? Ketika komputer dan internet itu ditemukan. Sehingga yang mengkonsumsi produk dimanapun juga belahan dunianya itu bisa terkoneksi. Ya, bisa mendapatkan produk itu. Karena informasinya sudah terdistribusi ke seluruh dunia. Karena adanya komputer dengan internet. Tetapi internet di masa 3.0 itu hanya sebatas mengkoneksikan orang dengan orang di seluruh dunia. Dan itulah yang membedakan dengan era revolusi 4.0. Karena di era industri 4.0 yang terkoneksi itu bukan hanya orang per orang, tetapi everything sekarang ini connected to internet. Makanya disebut sebagai era Internet of Things, jadi Internet for everything. Alat produksi dimanapun bisa terkoneksi satu dengan yang lain karena terkoneksi dengan internet dan kenapa bisa terkoneksi karena satu dengan yang lain memiliki sensor. Nah, di era 5.0 nanti, setiap yang terkoneksi itu bukan hanya punya sensor, bukan hanya punya prosesor, tetapi juga dia punya aktuator. Kalau meja ini punya sensor, kemudian punya prosesor dan punya aktuator, maka meja ini akan jadi robot. Ya, dan itulah yang akan terjadi. Ya, dunia robotik itu akan makin berkembang karena apa? Karena di situ yang namanya alat produksi bukan hanya bisa terkoneksi satu dengan lain, tetapi sudah dilengkapi dengan aktuator. Makanya disebut sebagai era human robot. Ya. Nah, apa implikasinya atau apa implementasinya di Jepang sebagai contoh? Jadi pengiriman barang sekarang sudah pakai drone tanpa awak. Kemudian di China sudah mulai dioperasikan yang namanya taksi, sudah nggak ada sopirnya, ya. Jadi autonomous vehicle, ya. Autonomous vehicle itu artinya kendaraan yang otonomi, yang nggak usah pakai supir karena semuanya ada artificial intelligence-nya dan semua sudah berjalan sedemikian rupa. Nah, inilah anak-anakku sekalian, industri yang nanti akan dihadapi ketika anak-anakku lulus. Jadi kalau sekarang anakku pelajar 12, sebut saja pendidikan S1 4 tahun, maka di tahun pertama ketika anak-anakku masuk dunia kerja, maka anak-anakku sudah masuk di era revolusi 5.0. Sehingga kalau sekarang Pak Jokowi menyebut Making Indonesia 4.0, maka 5 tahun ke depan beliau barangkali atau presiden yang akan datang akan menyebut
sebagai Indonesia 5.0. Artinya di 5 tahun yang akan datang Indonesia akan masuk industri 5.0. Nah, ini adalah sesuatu yang saya ingin share di awal ini sebelum memperkenalkan Telin, supaya anak-anakku tahu persis apa yang menjadi tantangan. Jadi sekali lagi sampai di sini saya akan cerita summary-nya bahwa ada 4 tantangan utama yang dihadapi anak-anakku sekalian saat ini. Pertama, anak-anakku berhadapan dengan tatanan dunia globalisasi, di mana anakku sekalian dimanapun berada itu akan berhadapan dengan kompetisi global, di mana internasionalisasi menjadi sesuatu keniscayaan. Yang kedua, anak-anakku sekarang juga berada di tatanan society 5.0, di mana masyarakat itu sudah terbiasa dengan era digital. Dan kegiatan ekonomi pun akhirnya akan beralih 100% ke digital ekonomi, dan bukan hanya aspek digital yang akan dominan di dalam kegiatan ekonomi ke depan, tetapi juga aspek creativity. Dan yang terakhir, yang menjadi tantangan anak-anakku sekalian adalah anak-anakku akan masuk di industri yang disebut dengan era revolusi industri 5.0. Nah, inilah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anakku sekalian. Nah, kalau begitu apa peran Telkom University di dalam menjawab tantangan-tantangan itu? Ya, untuk globalisasi anak-anakku sekalian, tadi saya sampaikan bahwa anak-anakku sekalian akan masuk dalam sebuah kompetisi dalam landscape global. Maka tentunya kalau anak-anakku nanti akan bekerja di negara lain, maka tentu akan mereka lihat anak-anakku lulus dari mana, gitu kan? Kalau kemudian lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tidak direkognisi secara global, tidak dikenal dalam kancah rankingan dunia, ya kata si pelawak itu apa kata dunia, gitu ya. Jadi ketika kita bicara konteks global, maka anak-anakku sekalian tentu ketika nanti ingin bekerja di Singapura, ingin bekerja di Filipina, ingin bekerja di Malaysia, maka tentu perusahaan di Malaysia akan lihat, ya ini lulusan mana. Kalau perguruan tingginya tidak terdaftar, tidak masuk dalam potret rankingan dunia, maka tentu mereka akan bertanya ya, mengenai kualifikasi dan reputasinya. Yang kedua tentu kalau kita berhadapan dengan dunia globalisasi, maka perguruan tinggi yang harus dimasuki pun adalah perguruan tinggi yang memang sudah memenuhi international standard, gitu ya. Nah, ini yang barangkali mesti kita lihat bahwa apakah Telkom University memenuhi kriteria ini. Nah, nanti saya akan jelaskan kemudian. Yang kedua adalah ketika kita bicara era revolusi industri, ketika kita bicara era digital ekonomi, dan ketika kita bicara era society 5.0, anak-anakku bisa lihat bahwa esensinya sebetulnya yang menyebabkan terjadinya perubahan itu, baik pada konteks masyarakat, konteks ekonomi, maupun konteks industri, itu adalah ICT. ICT lah yang menjadi driver utama dari perkembangan teknologi di industri. ICT lah yang menyebabkan terjadinya shifting dari physical ekonomi ke digital ekonomi. Dan ICT lah yang telah mendorong ya yang namanya society yang tadinya mereka sangat terbatas di dalam menggunakan digital, sekarang relatively fully digital mereka di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ICT ini adalah sesuatu yang memang sangat diperlukan ya dalam konteks apapun. Nah, tentu yang akan bisa menjawab tantangan ini adalah perguruan tinggi yang berbasis ICT. Pertanyaannya apakah Telkom berbasis ICT? Nah, nanti kita cerita lebih lanjut. Nah, yang ketiga adalah kreatif ekonomi. Ya. Jadi kreatif ekonomi itu tadi saya jelaskan, itu adalah sesuatu yang bersamaan lahirnya dengan digital ekonomi. Ya, dan kebetulan kalau kita lihat Telkom University khususnya yang di Jakarta itu memfokuskan pada 3 sektor industri yang sekarang ini sedang emerging, sedang tumbuh. Kreatif industri, digital ekonomi, dan entrepreneurship atau yang disebut dengan CDA. Ya, jadi anak-anakku sekalian dengan melihat tantangan-tantangan tadi, maka saya merasa tidak berlebihan jika kemudian saya atas nama Telkom University menyampaikan bahwa tantangan-tantangan tadi mampu dijawab oleh Telkom University. Pertama dari tantangan globalisasi. Ya, Telkom University Kampus Jakarta yang semula bernama Institut Teknologi Telkom Jakarta itu sekarang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Telkom University. Makanya namanya menjadi Telkom University Kampus
Jakarta. Dan itu artinya apa? Artinya brand yang kita gunakan, akreditasi institusi yang kita gunakan, termasuk juga logo ijazah yang nanti akan diterima oleh anak-anakku sekalian, itu semuanya menggunakan brand Telkom University. Walaupun adanya di Jakarta, bukan di Bandung. Itu artinya apa? Artinya anak-anakku sekalian bahwa ijazah yang akan diperoleh adalah ijazah dari sebuah perguruan tinggi yang sudah masuk pada kategori World Class University. Ini adalah satu statistik yang menunjukkan bagaimana capaian Telkom University hari ini. Bukan hanya akreditasinya unggul, bukan hanya klaster penelitiannya mandiri yang tertinggi, bukan hanya mendapatkan posisi sebagai PTS terbaik di Indonesia, tapi dari Q-Star, dari penilaian ranking dunia, itu banyak sekali yang mendapatkan bintang 5. Untuk teaching, untuk employability, untuk development, untuk facility, untuk inclusiveness, untuk online learning, untuk program strength, itu semuanya dapat bintang 5. Artinya kita mendapatkan penilaian tertinggi untuk aspek-aspek itu. Makanya kalau kita lihat dari perankingan perguruan tinggi di dunia, seperti World University Ranking Viewer, kemudian THES, Time Education Supplement, kemudian Webometric, Greenmetric, Telkom University masuk di perguruan tinggi top dunia. Ya, jadi sebagai contoh misalkan saja di World University Ranking masuk di 1000 dunia. 1000 dunia itu tinggi anak-anakku sekalian karena jumlah perguruan tinggi di dunia itu puluhan juta gitu ya. Jadi masuk di 1000 itu susahnya bukan main. Ya, dan begitu seterusnya. Nah, inilah anak-anakku sekalian yang bisa saya sebutkan sebagai yang pertama, kenapa Telkom University bisa menjawab tantangan yang anak-anakku hadapi dalam era global. Karena Telkom University sebagai perguruan tinggi di mana anakku nanti akan belajar, itu sudah masuk pada kategori world class, di mana bukan hanya masuk dalam rankingan, tetapi juga apresiasi dunia itu sudah memberikan 5 bintang untuk berbagai aspek dari pengelolaan perguruan tinggi. Yang kedua adalah tentu saja Telkom University juga sudah berstandar internasional, ya, dari sisi tata kelolanya. Sudah mendapatkan sertifikasi internasional, termasuk ketika kami ITTJ juga masih dalam status Institut Teknologi Telkom Jakarta, itu juga sudah mendapatkan standar internasional pengelolaan, yaitu ISO 21001-2018. Jadi tidak jadi masalah anak-anakku sekalian belajar di kampus Jakarta, karena kampus Jakarta juga sejak masih ITT sudah mengantongi ISO 21001-2018. Ini apa anak-anakku? Ini adalah sertifikat ISO untuk manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan education. Jadi seluruh program studi yang ada di Telkom University Kampus Jakarta itu sudah mendapatkan sertifikasi ISO 21001-2018. Artinya dari sisi tata kelola sudah comply dengan standar internasional yang ditetapkan. Ya, nah ini yang ingin saya tekankan. Kenapa Telkom University mampu menjawab tantangan yang pertama, yaitu aspek globalisasi. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tadi, bahwa ketika kita bicara tantangan era revolusi industri, kita berbicara tentang era digital ekonomi, kita berbicara tentang tantangan society 5.0, tadi sudah sangat jelas saya sampaikan bahwa driver utamanya adalah ICT. Information, Communication, and Technology. Dan kebetulan Telkom University, termasuk juga Telkom University Kampus Jakarta, itu memang sudah mendeklarasikan sejak awal sebagai perguruan tinggi yang berbasis ICT. Program studi yang kami buka, apapun, mau engineering, mau computing, mau sosial, itu semuanya berbasis ICT. Mengapa? Karena memang kita sangat melihat dan sangat paham dengan tantangan yang kita hadapi, bahwa ICT inilah yang menjadi driver utama dari perkembangan dari industri, dari sisi ekonomi, dari sisi masyarakat. Ya. Oleh karena itu sangat-sangat relevan ketika kemudian anak-anakku masuk di program studi apapun di Telkom University, termasuk di Telkom University Kampus Jakarta, yang hari ini baru ada 5 program studinya, yaitu Teknik Telekomunikasi untuk D3 dan S1, kemudian Teknologi Informasi untuk S1, Sistem Informasi untuk S1, dan Desain Komunikasi Visual untuk S1. Tetapi semua program studi ini berbasis ICT, ya, sama seperti hanya
program studi yang ada di kampus utama di Bandung. Semuanya berbasis ICT. Ya, dan untuk menjawab tantangan yang lebih spesifik tadi dengan pertumbuhan kreatif industri, maka khusus untuk Jakarta kami memilih 3 sektor yang ini sangat relevan dengan pertumbuhan di Jakarta, yaitu kreatif industri, digital ekonomi, dan entrepreneurship. Nah, kenapa kami memilih kreatif industri? Nah, kreatif industri itu adalah the core of creative economy. Tadi saya jelaskan bahwa era hari ini adalah era kreatif ekonomi. Dan inti dari kreatif ekonomi itu adalah kreatif industri. Makanya kenapa di Telkom University Kampus Jakarta kami membuka desain komunikasi visual. Karena kreatif industri is the core, ya, khususnya untuk digital kreatif industri. Anak-anakku bisa lihat bagaimana konten kreator dia bisa sedemikian bagus membuat kontennya, atau apapun hari ini industrinya lah tidak akan pernah terlepas dari yang namanya visualisasi. Karena yang namanya generasi Z itu kan cenderung lebih mudah menangkap hal yang sifatnya visual ketimbang yang tekstual. Anak-anakku pasti kalau mendengar kuliah yang isinya tulisan melulu, itu pasti akan ngantuk. Lain kalau misalkan anak-anakku sekalian, para pelajar, lihat guru menerangkan, dikasih video, diinsertkan tayangan konten yang menarik, pasti akan terus konsen untuk mengamati. Itu adalah karakteristik dari anak-anakku yang lahir di milenial ke sini, ya, termasuk generasi Z yang yang mana anak-anakku sekarang ini berada. Dan itulah yang melahirkan kenapa desain komunikasi visual atau bidang studi kreatif industri itu menjadi sangat penting untuk hari ini dan ke depan. Makanya kami di Telkom University Kampus Jakarta memilih salah satu fokus aplikasi dari ICT-nya adalah di kreatif industri. Jadi itu alasannya. Dan yang kedua yang kami pilih sebagai fokus juga itu adalah kreatif ekonomi. Jadi industri kreatif, ya, atau kreatif industri, kemudian ekonomi digital. Nah, kenapa ekonomi digital? Karena tadi kegiatan ekonomi hari ini kita adalah ekonomi digital, dan penopang dari kegiatan ekonomi digital itu adalah ICT. ICT-nya ada 3 tadi yang saya sebut, device, network, connectivity. Dan semua program studi yang ada di Jakarta khususnya itu bisa dikembalikan ke sini. Contoh misalkan, kalau kita bicara device itu identik dengan teknologi informasi. Kalau kita bicara network di dalam sebuah sistem ekonomi digital, itu identik dengan teman-teman dari teknik telekomunikasi. Kalau kita bicara aplikasi, nah itu identik dengan teman-teman dari sistem informasi dan desain komunikasi visual. Jadi dari sini aja adik-adik bisa lihat mengapa kami mendahulukan 4 program studi ini, karena memang kami ingin sesegera mungkin untuk menopang proses yang terjadi dalam revolusi ekonomi ini, dari shifting ekonomi ke digital ekonomi. Sehingga siapapun juga anak-anakku dan mengambil program studi apapun itu bisa langsung memetakan dirinya dalam peta peran yang menjadi tantangan ekonomi kita hari ini, ya. Dan kalau kita bicara pada angka yang lebih spesifik, anakku, ini luar biasa. Ini adalah pertumbuhan digital ekonomi Indonesia, ya, dari tahun ke tahun, di mana kalau kita lihat pertumbuhannya dari 2019 sampai 2025 itu akan meningkat dari yang namanya 5,7 billion US dollar ke 16,5 billion US dollar. Pertumbuhannya di angka kurang lebih sekitar 20% setiap tahun. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, maka Indonesia itu menjadi negara yang paling tinggi pertumbuhan digital ekonominya. Sehingga anak-anakku sekalian, kenapa kita Telkom University Kampus Jakarta memilih digital ekonomi? Karena ya potensi yang luar biasa besar yang akan terjadi di dalam perekonomian Indonesia, dan tentu pertumbuhan ini diharapkan menjadi peluang bagi anak-anakku sekalian ketika nanti selesai melanjutkan pendidikan ke Telkom University Kampus Jakarta atau ke Telkom University di kampus utama, ya. Jadi sama saja. Jadi ini adalah sebuah peluang yang besar. Nah, yang ketiga, aplikasi dari ICT yang kami kembangkan khususnya di Telkom University Kampus Jakarta itu bukan hanya di kreatif industri dan digital ekonomi, tetapi juga di entrepreneurship, ya. Jadi tetapi entrepreneurship-nya tentu adalah entrepreneurship yang berbasis digital. Makanya kami menyebut sebagai digital entrepreneur. Nah, kenapa kita masuk di digital entrepreneur? Itu ada 2 yang menjadi latar belakang. Pertama, bahwa anak-anakku sekalian disadari atau tidak, jumlah
wirausahawan di Indonesia itu masih sangat sedikit. Angka statistik yang saya cuplik ini bisa menggambarkan itu. Indonesia itu jumlah entrepreneur-nya hanya 3,1% dari jumlah penduduk. Kalau kita ingin menyamai negara-negara maju seperti Jepang atau Amerika, itu minimal harus 10%. Ya, dari penduduknya itu ada yang berprofesi sebagai entrepreneur. Malaysia 5%, Singapura 7%, Thailand lebih baik dari Indonesia 4,5%, Vietnam lebih baik dari Indonesia tapi tidak terlalu tinggi. Tapi di antara negara-negara yang kita lihat di dalam tabel ini, yang saya ambil dari Kementerian Koperasi dan UMKM, nampak Indonesia sangat kecil. Artinya potensi menjadi entrepreneur itu sangat besar. Dan mengapa kemudian pilihannya menjadi digital entrepreneur atau menjadi wirausahawan berbasis digital? Karena karakteristik dari startup berbasis digital ini berpotensi untuk naik secara eksponensial. Anda bisa lihat dari unicorn yang ada di Indonesia, ya, itu seluruhnya adalah startup berbasis ICT, ya, dari mulai Gojek, kemudian Grab, kemudian Lazada, kemudian Tokopedia. Hanya baru satu aja yang lahir dari food and beverage, yaitu kopi kenangan, ya, kopi kenangan. Tapi kopi kenangan juga di dalam bisnis prosesnya, dalam bisnis modelnya mereka menggunakan ICT juga, gitu ya, walaupun produknya adalah food and beverage. Tetapi kalau kita lihat ke 9 yang lain, unicorn yang lain, itu semuanya adalah startup yang berbasis digital, karena memang bisnis model startup berbasis digital itu sangat cepat untuk bisa diakselerasi. Nah, itu alasan kenapa kita memilih 3 sektor tadi. Jadi kreatif industri, digital economy, dan entrepreneurship. Jadi anak-anakku sekalian, ya, saya ingin pertemuan kita bukan hanya sifatnya satu arah, tapi nanti kita lebih ke diskusi. Saya akan coba kerucutkan, ya, apa yang saya sampaikan. Pertama, bahwa anak-anakku sekalian hari ini yang berstatus sebagai pelajar, disadari atau tidak, ketika nanti akan masuk di dunia kerja di 5 tahun yang akan datang atau 4 tahun yang akan datang, maka tantangannya sudah berbeda dengan ketika saya dengan generasi kakak-kakak Anda yang waktu itu akan masuk di dunia kerja. Anak-anakku, globalisasi menjadi sebuah keniscayaan, di mana persaingan secara global itu menjadi suatu hal yang biasa. Kemampuan bahasa Inggris menjadi hal yang dituntut, sehingga kalau anak-anakku sekalian berada dalam konteks globalisasi, maka anak-anakku sekalian harus dipastikan masuk di perguruan tinggi yang sudah masuk pada kategori world class university, artinya berstandar internasional. Yang kedua, tadi saya jelaskan juga bahwa tantangannya saat ini anak-anakku sekalian berada di society 5.0, di mana digitalisasi begitu sangat dominan mempengaruhi kehidupan kita. Industrinya juga sudah masuk di industri 5.0, ekonominya juga ekonomi digital, yang kesemuanya itu anak-anakku sekalian, drivernya adalah ICT. Oleh karena itu, apapun program studinya, kalau anakku lihat tantangan ini, haruslah program studi berbasis ICT. Oleh karena itu, memilih perguruan tinggi yang berbasis ICT itu menjadi pilihan yang sangat tepat ketika kita lihat tantangan-tantangan ke depan. Ya, dan atas alasan itulah kenapa khusus untuk Telkom University Kampus Jakarta, kita mengedepankan dulu 4 program studi yang saat ini ada, teknik telekomunikasi, teknologi informasi, sistem informasi, dan desain komunikasi visual. Supaya apa? Supaya tantangan-tantangan tadi bisa terjawab. Ya, terjawab dari sisi teknologi ICT-nya dan terjawab dari pertumbuhan sektor industrinya. Karena kreatif industri adalah sektor yang sekarang ini sedang booming. Digital ekonomi adalah sebuah keniscayaan yang sekarang ini sedang kita hadapi dalam kegiatan ekonomi kita, dan entrepreneurship adalah sesuatu yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia, dan khususnya startup yang berbasis digital akan memungkinkan anak-anakku sekalian tumbuh terakselerasi secara eksponensial. Nah, itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa ditangkap. Bukan hanya sisi kenalnya dengan Telkom University, tetapi yang jauh lebih penting bagi anak-anakku adalah mulai aware akan tantangan ke depan yang dihadapi oleh anak-anakku sekalian, dan menyiapkan dari sekarang sedini mungkin supaya bisa menjawab tantangan-tantangan yang tadi saya jelaskan. Dan sekiranya anak-anakku sependapat dengan saya dari apa yang saya jelaskan, maka
tidak berlebihan rasanya jika saya menyampaikan jika anak-anakku sekalian ingin memastikan bahwa tantangan-tantangan tadi bisa terjawab dan kemudian anak-anakku bisa menghadapi tantangan masa depan dengan penuh percaya diri, maka kami Telkom University, baik di kampus utama maupun di kampus Jakarta, welcome kepada anakku sekalian manakala akan bergabung menjadi mahasiswa Telkom University, dan teman-teman di sini saya kira akan membantu manakala ada hal informasi yang lebih jauh yang ingin diperoleh untuk anak-anakku sekalian mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kesempatan untuk melanjutkan di Telkom University, sebuah perguruan tinggi world class dan perguruan tinggi terbaik PTS di Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan tentunya saya mohon maaf untuk beberapa gangguan yang terjadi karena koneksi internet yang sempat kurang beramah ini dalam situasi yang cuaca yang kurang ramah juga di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Agus. Selamat sore. Sama-sama. Terima kasih untuk semua yang sudah join ya. Salam sehat untuk semuanya.